Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di Istirahat Sekolah. Istirahat yuk. Yuk. Oke, istirahat sekolah kali ini akan ditemani oleh saya Hadik. Nah, bintang tamu kita kali ini mungkin sudah terlihat di thumbnail, salah satu aktor paling muda di Sekolah Dharma Widya. Oke, kita sambut kedatangan Engkong Hadi. Ini salah satu senior di Sekolah Dharma Widya. Nah, Kong Hadi ini adalah sekarang ini dia sebagai apa sih, Kong, di Sekolah Dharma Widya? Pengawas lah. Mengawasi-ngawasin ya kan, kebersihan ya kan. Dari dulu juga begitulah kerjaan. Siswa, iya. Kong, kalau boleh tahu nih, Kong dulu sekolah tahun berapa, Kong? Waduh, awal-awalnya ya. Nah. SD kalau nggak salah tahun 54 lah. Tahun 54 ya? Ada yang orang tuanya udah lahir tahun 54, kawan-kawan? Nah, coba ditanya. Kebanyakan belum, ya kan? Tahun 54 Kong SD. Kong kalau zaman dulu tuh, ya, istirahatnya ngapain, Kong? Kalau waktu SD paling ya keluar main, paling main-main. Ya, kita main gendong-gendongan sama teman-teman, ya. Gendong-gendongan ya main-main karet, karena belum ada itu main gundu ya. Gundu sekarang namanya kelereng ya. Kelereng ya kan. Ya, kalau bahasa Tangerang gundu ya kan. Ya. Ya, udah itu ya kalau istirahat ya. Ya nggak banyak lah waktu SD sih ya. Kalau SMP ada juga. Sampai SMP ya? Ya, SMP ya kita ada olahraganya kan, kita ada banyak macam. Kalau istirahat tuh ada isian bola lah gitu ya. Bola plastik, bola karet ya. Jadi belum ada bola kulit waktu itu. Jadi main bola apa, anak-anak tendang-tendangan lah gitu ya. Ya, begitu. Kalau SMP ada istirahat. Kalau belum masuk kan kita ada. Waktu itu belum ada kantin ya. Belum ada kantin ya? Zaman dulu nggak ada kantin. Jadi nggak ada jajanan nih, Kong? Nggak ada. Tapi sekolah ada. Pulang sekolah ada, di luar sekolah ada. Oh, di luar sekolah ada? Ya, di dalam sekolahnya nggak ada? Ya, paling nggak ada tukang buah, mangga muda. Mangga muda? Ya. Kayak orang lagi banyak hamil. Dulu ada jamlang, sekarang kan udah langka. Jamlang tuh di Garmin ya? Ya. Iya. Dikocok apa sama gula. Iya, sama gula ya? Iya. Ya, itu banyak. Makan jajannya masih yang ringan-ringan. Ada yang tahu jamlang? Ada yang tahu jamlang? Ada yang belum pernah lihat bentuknya jamlang? Nanti dicek ya. Ya. Kita juga ada rujak bebek. Ya, makan jajanan itu ya di luar ya. Itu kalau pulang sekolah. Kalau udah SMP itu kita suka ada mau ujian itu ada les juga ya. Ada les ya? Iya, dulu pelajaran tambahan ya. Pelajaran tambahan. Jadi guru kita sebelum nungguin itu kita main-main di luar ya, di luar sekolah ya. Kalau SMA ya udah lebih banyak, udah ada kantin. Karena udah tahun 60-an ya. Udah ada kantin ya, kantinnya hanya singkong goreng, ubi goreng, tempe goreng. Goreng semua nih. Gorengan aja, gorengan aja. Udah pakai bumbu macem-macem apa udah begitu aja, Kong, digorengnya, Kong? Digorengnya begitu aja, di samping sekolah itu. Di samping sekolah ya. Itu udah indah banget ya. Ya kalau main bola juga paling-paling lapangannya kan pas lapangan bolanya di belakang sekolah. Itu namanya sekarang lapangan Tangerang ya, sepak bola itu ya. Persita? Bukan, itu namanya lapangan Undojo, belakang SMA Negeri. SMA 2? SMA 1? Negeri 1. SMA Negeri 1. Berarti belakangnya sekarang ini dong, Ahmad Yani? Iya, dulu namanya lapangan Undojo. Undojo. Iya, itu dulu namanya. Nah, yang nggak tahu sejarahnya, lapangan Undojo. Kasih tahu nih. Lapangan Undojo sebelum jadi lapangan Ahmad Yani. Iya. Kita juga SMP itu kalau belum jam pelajaran siang, itu kita suka mandi juga. Anak-anak tuh, berapa orang mandi pinggir kali. Ya. Kali yang mana nih, Kong? Kali dekat sekolahan itu. Dulu sekolahan kan, saya sekolah tuh, sampingnya amprak pasir. Dan sebelahnya lagi Kodim. Kodim yang sekarang jadi mall juga, supermarket ya. Itu kita sering main-main di situ aja lah. Jadi kita banyak keluar paling mandi-mandi kali gitu waktu masih kecil ya. Diomelin nggak, Kong, sama orang tua kalau ketahuan? Oh, enggak. Enggak ya? Mau sekolah sih ya soalnya? Iya, karena sekolah. Kita sekolah jam, kalau pelajaran tambahan kan jam 3 misalnya.
kita jam 12 sudah, jam 1 udah Nyemplung. keluar dulu ya. Iya. Udah main, nah jam 2 Main. kita setengah jam juga udah mandi, udah cukup. Mandi udah cukup ya. Udah. Malah waktu SD itu ya sering sekali lah gitu. Malah sampai ke keliling-keliling lah kita kalau libur itu. Mandi kali, dulu belum ada kolam renang ya. Belum ada kolam renang Belum ya. ada. Kita hanya mandi-mandi di pinggir kali Cisadane. Berarti jago-jago berenang nih kalau mandinya di kali Cisadane. Kalau untuk seluruh sih kita seluruh aja sih kalau mau terus. Ini bahasa Tangerang ya, selulup. Ya, selurup ya. Ya Nah, kan? selurup. Itu kalau ngilangin. Kalau bahasa sekarangnya diving, kalau bahasa dulu selulup, bahasa Tangerang. Iya. Jadi kita ya hobi-hobi begitulah. Terus sedikit lah. Tapi untuk gaya-gaya kan dulu nggak ada namanya gaya atap segala kayak kodok apa itu nggak ada. Kita taunya asal benang ya kecepek kayak begitu aja. Pokoknya nyampe ujung. Iya, gitu aja lah. Oke. Itu hal yang paling berkesan ya selama sekolah ya, berenang, muter-muter, dan segala macam. Oke. Nah, sekarang yang saya mau tahu ini kan Engkong udah lama nih di sini ya. Kira-kira Engkong ingat nggak udah berapa tahun di Dharma Widya? Engkong dari awal berdirinya sebenarnya udah ikut aktif, cuman nggak aktif ya. Engkong udah partisipasi. Hanya Engkong datangnya paling 1 bulan 1 kali. Yang mulai Engkong aktif pas tahun 1988. 1998. 98. Ya. Oh, 98 tuh ada kejadian gak enak tuh ya pas itu ya. Pas Engkong aktif karena Engkong tadinya kan usaha. Berusaha dagang. Karena ditarik oleh pemilik kemari untuk bantu, yang Engkong siap bantu. Lepas itu karena peristiwa 98 itu kita rame. Bukan di Tangerang aja ya, seluruh Indonesia. Jadi benar ya, Engkong nih dari awal berdirinya Sekolah Dharma Widya sebenarnya sudah ada di sini, tapi aktifnya tuh baru tahun 98. 1998. Iya, 98 itu ya. Oke. Terus gimana sih gambaran Sekolah Dharma Widya zaman dulu, Kong? Ya. Kalau awalnya kan kita bangunan juga hanya bangunan kayak rumah biasa lah. Kayak gitu rumah biasa ya. Ya, yang biasa sekolah lama lah kayak. Karena dengan berlalunya zaman ya, berkembangnya zaman ya kita ada pembangunan. Bedeng apa udah di batu? Batu. Udah di batu ya. Batu, kita batu. Walaupun bagaimana kita batu. Kita berkembangnya itu zaman terus sekolah. Kita di sini mulai berdiri Dharma Widya dari SMP dulu, Pak. SMP dulu? Iya. Jadi bukan SD nih? Bukan. Kenapa SMP dulu, Kong? Karena SMP di Neglasari ini waktu itu belum ada SMP. Belum ada SMP? Maka kita boleh dibilang Dharma Widya pionir untuk SMP. Wih, jadi SMP pertama itu di Dharma Widya di wilayah Neglasari ini. Baru ada sekolah-sekolah lain ya. Karena dibanyakan kalau SC kan di tiap daerah pemerintah udah bangun ya gitu. Hanya SMP-nya yang belum. Jadi kita biar supaya lebih meningkatkan warga Neglasari, biar dekat ya sekolahnya. lebih dekat dan lingkungan ini maka didirikan SMP Dharma Widya, kemudian TK baru menyusul SD. TK, SD, Iya. Jadi urutannya SMP, TK, SD, terakhir baru SMK. SMK 2007, 2008 ya kalau nggak salah ya. 2008 mulai. Iya. Kita berdiri SMK. Itu waktu SMP-nya juga Dharma Widya kan kita paling cari guru juga malah kita menyediakan fasilitas mes guru. Kita dari Tangerang itu karena susah nggak Kong nyari guru dulu, Kong? Itu banyak dari Jawa ya. Dari Jawa ya. Banyak dari Jawa. Itu disediakan mes yang tidak ada mes tidak ada di Pasar Baru Tangerang mes oleh pengurus yayasan ya. Nah, akhirnya sesudah kemajuan zaman jadi akhirnya pada punya kendaraan sendiri, dia kontrak atau apa guru-guru juga. Dan juga fasilitas sekolah juga kita waktu itu belum ada komputer, di tempat lain juga belum ada. Kita Dharma Widya mengadakan kerjasama, mengadakan lab ya. Komputer tahun berapa tuh Kong diadain ya Kong? Waduh, saya juga lupa itu. Lupa ya. Perkembangan begitu saya nggak
nggak hafal semuanya. Pas sebelum SMK berdiri atau setelah SMK berdiri? Sebelum ya. Tahu sekitar tahun 2000-an atau 90-an nih? 2000-an ya. 1998 SMK udah berdiri. SMK mah 2007. 2008 ya, iya. 2007 2008. 98 ya. 98 rasanya udah mulai ada. Udah mulai ada ya. 98 atau ya. Oh iya, masih program MS-DOS yang pakai disknya gede tuh. Iya. Kita punya itu, kita kerjasama itu. Ada temannya itu ya, kita kerjasama. Dengan kemajuan zaman, akhirnya sekarang Dharma Widya bisa berkembang dan adanya SMK dan lab juga tiap-tiap unit itu ada SC punya, SMP punya, SMK punya. Kegiatan dulu kan SMP-nya itu banyak, kayak SC-nya juga. Kita walaupun di bidang olahraga, di bidang pendidikan juga kita paling maju lah. Untuk SC juga, untuk Senegala Sari kita hampir pegang ranking semua. Pegang ranking ya? Iya, SC-nya. Ya. Karena SMP ya kita bersaing dengan di kota. Tapi ya kita tidak kalah ya, SMP kita itu dikenal. Di bidang pendidikannya, bidang olahraganya, karena SMP Dharma Widya terkenal dulu basketnya. Basketnya ya, oke. Dan kemudian bidang keseniannya juga kita punya barongsai yang terkenal untuk daerah Neglasari. Maka itu sesudah SMP kita ada SMK, lebih maju lagi dengan lab, tiap-tiap unit punya lab tersendiri dan juga punya lab sekarang ada ditambah lab apa ini, studio musik. Oh, studio ya. Ya ini kan studio. Studio ini baru belum lama berdiri, memang baru ada sekitar 1 tahun ya, yaitu berdiri untuk kemajuan Sekolah Dharma Widya. Jadi sebagai media juga sosialisasi kita ke masyarakat untuk memperkenalkan Sekolah Dharma Widya, Kong. Iya. Begitu. Betul ya. Jadi kita memang dan kemajuan zaman ini Dharma Widya ini udah terkenal, baik di sosial media juga terkenal ya, di Facebook, Instagram, ya apalagi ya, di TikTok ada, di mana lagi ya, di YouTube ada, ya kan. Kalau di Facebook, saya rasa Dharma Widya udah terkenal bukan di Neglasari aja ya. Saya rasa di Indonesia mungkin sampai ke luar negeri juga, Jepang, Amerika, Australia juga. Kok bisa begitu? Itulah yang mungkin orang tidak mengenalnya ya. Karena kita ini sekarang dipimpin oleh Bante Wongsin. Ya, Bante Wongsin itu umatnya banyak sampai kemana. Jadi Bante Wongsin selalu mengenalkan sekolah kita. Karena sekolah kita memang dari awalnya itu untuk pendidikan agamanya juga, ya itu diakui lah oleh masyarakat. Ini saya jadi ingat dulu itu waktu saya jadi kepala sekolah SMK itu saya sempat ditelepon sama orang tua murid, ada mesnya nggak di sini, katanya mau sekolahin anaknya di sini. Betul. Saya tanya dari mana, ada yang dari Medan sama ada yang dari Pontianak. Betul. Saya bilang untuk sementara sih kalau untuk mes seperti itu kan yang spesial untuk siswa kan belum ada ya, kalau yang seperti boarding school ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti kalau memang kemajuannya. Memang kita begitu ada SMK. Banyak itu menyediakan mes untuk anak-anak yang dari luar Kota Tangerang. Itu banyak sekali, sampai 20-30 orang ada ya di mes itu. Karena lebih dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak kita menampung. Itu Sekolah Dharma Widya menyediakan fasilitas semua. Mes itu untuk anak-anak dari luar kota, dan juga untuk siswanya juga disediakan fasilitas pendidikan, misalnya yang juara itu beasiswa ya, Kong ya? Ya, ada beasiswa juara 1, 2, 3 tetap kita dapat beasiswa ya. Itu dari awal memang untuk juara dari sebelum ini memang dari awal juga kita memang udah tetap adakan. Saya sempat ngalamin tuh Kong dulu murid saya begitu, dari mulai masuk SMK sampai lulus kagak pernah bayaran. Iya, nggak bayar. Juara umum aja orangnya. Ada tuh orangnya. Ya, itu betul. Maka itu yang mengalaminya itu benar. Dia ngakunya pas terakhir, saya mah sekolah nggak pernah bayaran Pak. Kenapa? Orang juara umum terus katanya dari situ. Itulah keunggulan kita di
Dharma Widya Lingkungan mengenalnya begitu. Dan juga bukan unggulan tidak bayar aja ya. Karena memang pendidikan keagamaannya, pendidikan sosialnya semuanya tercantum di Dharma Widya. Jadi kita disiplinnya itu baik siswanya, bukan siswanya, gurunya juga memang benar-benar kita disiplin, diakui kualitasnya. Jadi sampai tahun berapa itu kita mengalami guru yang sampai diangkat menjadi pegawai negeri. Gitu. Karena kualitasnya itu yang benar-benar itu. Ya, jadi kita memang guru sekolah Dharma itu tidak mendidik siswa aja ya. Memang siswa itu paling utama ya. Tujuan sekolah itu kan kita mendidik siswa anak-anak supaya kehidupannya lebih baik. Ya. Karena Sawal ini kan memang bukan merendahkan, memang waktu itu lingkungannya benar-benar di bawah standar ya. Jadi memang kita ada beasiswa untuk bantuan anak juga sampai pembayaran aja SPP. Waktu itu sampai ada 1 tahun. Sampai lulus Pak. Ijazahnya mungkin ya ada yang belum diambil ya. Oh ada? Ya, masih. Ya, saya cuma nggak mau sebut nama aja, saya kaget gitu. Ya, SMK angkatan pertama tinggal 1 orang ya kan. Ya yang menonton video ini ya harap sadar kan gitu. Cuma nggak apa-apa karena kan kita itulah kita Dharma itu dari awal memang tujuannya mendirikan Dharma Widya ini. Memang kita tujuannya membantu ya, membantu lingkungan itu. Siapa yang tidak mampu, kita akan subsidi. Betul. Kok. Itu waktu anggaran pertama ya, kita akan berikan subsidi baik dengan kejuaraan dan juga itu yang telat bayar SPP dan telat sampai ujian juga. Ada yang nggak tembus ijazah, bukan kita nggak mau kasih, dia tidak datang. Kita kalau dia datang dengan baik ya pasti ijazah diberikan. Tapi memang waktu itu anak-anak mungkin prestasinya udah mungkin ijazah belakangan aja katanya. Karena udah sukses mungkin ya kan, karena kerjaannya udah enak, udah baik ya kan gitu. Banyak kayak kejadiannya begitu kok, karena merasa kerjaannya sekarang udah baik, udah income-nya baik ya. Memang kita bersyukur juga, ya. Karena sudah lama di sini, saya ketemu di jalanannya, dia manggil, saya nggak kenal. Sampai ada yang mau bantuin waktu itu saya mau bikin Cimaya, dia mau bantuin saya. Pak, mantan siswa nih ya? Iya, mantan siswa. Kan saya siswa di sana. Oh iya, terima kasih saya bilang. Itu saya mau bikin SIM dulu itu. Dia bersedia untuk bantu kita. Karena mungkin dia juga ingat kedekatan kita atau apa ya. Ya, itulah karena dia kemajuan-kemajuannya. Jadi mungkin tadi yang saya tangkap juga ada pelajaran tambahan ya kan di sekolah Kong. Itu kan baik juga, termasuk di Dharma Widya juga nanti. Bukan nanti sih, sebenarnya kemarin itu yang membuat kita juara umum SMK untuk UNBK juara 4, bukan juara umum ya, kita juara 4 sekota Tangerang itu karena termasuk ada pelajaran tambahan melalui Lumbini Training and Recruitment Center LTRC. Nanti akan kita susun lagi setelah bisa tatap muka supaya anak-anak itu bisa ada juga pelajaran tambahan selain pelajaran utama di sekolah. Gitu. Tapi jadi memang coba wadah Lumbini juga memang tiap menjelang ujian itu ya dulu ujian SD, ujian SMP ya. Itu kita memang tetap mengadakan pelajaran tambahan berapa bulan itu. Kalau itu kan pelajaran tambahan ya kan setelah sekolah ya kan. Kalau ini kan mungkin pelajaran seperti les lah gitu. Itu beda lagi. Jadi kalau yang masih merasa kurang, ayo belajar lagi gitu. Itulah kemajuan-kemajuan ditingkatkan terus. Ya salah satu kemajuannya ya. Nah, jadi itu pengalaman Kong selama ini. Terus kira-kira Kong ada pesan nggak buat guru? Yang dulu ya. Kalau selama ini kan Kong aktifnya kan di Dharma Widya ya. Mungkin ada sebagian ngapain sih Engkong di Dharma Widya ya. Jadi selama ini nih dari awal Engkong aktif 98 sampai sekarang nih ya kan pandemi. Itu kegiatannya apa aja Kong? Ya kalau Engkong kan selama di Dharma Widya kalau misalnya waktu istirahat ya. Karena sekarang kan udah sekolah Dharma Widya walaupun dari dulu juga ada ruang tunggu kan. Ada ruang tunggu ya yang kita selalu berbicara dengan orang tua murid bagaimana tanggapan dia dan bagaimana kondisi dia mengenai Dharma Widya. Tapi rata-rata menganggap bahwa Dharma Widya itu memang baik. Karena apa saya tanya?
Karena Dharma Widya itu di sini terkenal kan disiplinnya. Disiplin dari guru-gurunya. Jadi dia mengharapkan anak-anaknya masuk di sini untuk mendisiplinkan anak-anaknya itu. Iya, Kong, saya sempat ngalamin, Kong. Ada rekan bisnis yang ternyata mantan muridnya Pak Yusak, ya kan? Lalu sekarang anaknya belajarnya sama Pak Yusak juga. Ya. Iya. Memang sekarang banyak yang kayak gitu, Kong, ya. SD ini sekarang ya ada anak bekas dulu sekolah di Dharma Widya juga, ya TK sampai anaknya juga sekolah lagi di sini ya. Ada yang sampai 2 periode lah. Sekolah anaknya 3 orang ada di sini. Jadi di Dharma Widya itu bisa orang tua murid bisa menyekolahkan anaknya 3 atau punya anak 4, anaknya semua di Dharma Widya. Ponakannya diajak juga. Selain lintas generasi juga apa lingkungan semua. Lingkungannya ya. Makanya kita contoh. Nih, anak saya di sini baik. Jadi ajak. Jadi itulah kita. Oleh karena itu kita selalu mengadakan pendekatan dan orang tua murid dan juga dengan lingkungan juga masyarakat di sekitarnya dan juga dengan wihara-wihara juga kita dengan Adanya Bante juga sering mengadakan kunjungan ke wihara atau kita juga mengadakan kegiatan agama. Jadi itulah salah satu kelebihan kita di Dharma Widya. Ya, oke. Jadi kawan-kawan ya mungkin memang disiplin di sekolah Dharma Widya ini makin hari makin ketat, yaitu tujuannya adalah untuk membuat lulusan-lulusan Dharma Widya itu semakin baik ke depannya, bukan begitu ya, Kong ya? Ya, betul. Ya. Jadi kita berharap nanti ke depannya sekolah ini juga makin lama makin baik ya. Untuk murid-murid atau calon murid sekolah Dharma Widya apa, Kong? Pesan-pesannya? Ya, kalau Engkong sih ya mengharapkan supaya dia ngikutin aturan-aturan di sekolah aja, lebih baik, dan juga bukan aturan sekolah juga aturan di rumahnya. Di rumah ya, gitu. Karena mental anak itu bukan hanya dari sekolah aja. Sekolah berapa jam? Orang tua itu harus mengadakan koordinasi dan sekolah dan juga anaknya. Ya, sehari kan 24 jam, di sekolah kan maksimal cuma 8 jam nih, 9 jam, nggak nyampe 9 jam lah. Ada, kan? Makanya itu kita dulu mesti ada yang orang tua, sekolah, dan juga isi anak. Ya. Jadi kita mestinya ada kerja saling berkoordinasi ya tentang perkembangan anak kalau ini. Orang tua ngandelin sekolah juga nggak bisa. Nggak bisa, betul. Sekolah juga ngandelin orang tua juga nggak bisa. Jadi mesti ada koordinasi. Jadi biar supaya semua guru tetap tambah maju, sehat. Apalagi dalam masa pandemi ini ya, semuanya kita tetap jaga jarak, prokes, ikutin aturan pemerintah semuanya supaya semua bisa berjalan lancar, supaya COVID Omikron ini bisa cepat-cepat. Sadu biar cepat-cepat pergi ya. Jangan lama-lama di sinilah. Ya. Ya, biar supaya kita bisa semua sekolah lancar, ekonomi lancar, keamanan juga lancar. Semua sehat selalu. Untuk Dharma Widya, keluarga Dharma Widya, dan juga masyarakat Sewan, Neglasari, dan juga masyarakat Indonesia semuanya. Luar biasa. Ini wejangan dari senior ini memang sangat dalam sekali, ya kan, Kong? Kong, kira-kira nih untuk masalah pendisiplinan anak dari dulu sampai sekarang nih, ada nggak perbedaan yang Kong rasain? Mungkin kalau dulu mah guru, kalau anaknya bandel, selepet, lapor ke rumah, ditambahin sama orang tuanya ya? Ya, kalau dulu orang tua terlalu, malah nggak begitu. Orang tua dulu anaknya itu raja. Kalau dia berantem sering sekali ya jadi ya. Itu ya namanya anak-anak dia berantem, orang tua bisa datang. Tapi untung guru kita di sini dapat menetralisirnya. Jadi kita guru kita ini bisa menangani semua kejadian-kejadian antara anak-anak itu. Oke, siap. Kalau gitu terima kasih, Kong, untuk sharingnya kali ini. Jangan lupa kita tanda tangan. Ini harus ada tanda tangan dari Kongnya. Oke, silakan. Siapa nih? Siap. Kenal ya sesuatu. Tanya aja. Adi.
Beda nama, satu huruf doang nih sama saya. Kong, wah ini belum minum Kong dari tadi. Iya, ayo. Aduh, maaf Ya, mari kita minum Kong. Mari kita minum. Gelasnya gelas Dharma Widya nih ya. Iya Kong. Terus ini. Iya, nanti nanti kita produksi lah Kong. Ya, buat souvenir kita Kong. Iya. Emang dulu mah ada souvenir Dharma Widya kan, untuk guru-guru, untuk PMB itu. Oke. Terima kasih Kong atas kehadirannya. Semoga sehat terus, bisa terus membantu di Sekolah Dharma Widya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan namo buddhaya. Namo buddhaya. Nah, oke, kawan-kawan sekalian, berikut sekian adalah wawancara kita dengan Kong Hadi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah, sampai jumpa lagi di episode Istirahat Sekolah berikutnya.